Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Syalubis Regal dari kelas 10 IPA 6. Saya di sini akan menceritakan tentang biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie atau yang memiliki nama asli Bahrudin Yusuf Habibie. Ia merupakan presiden ketiga Indonesia. Dia merupakan orang tercerdas yang dimiliki oleh Indonesia dengan memiliki IQ 200. Ia lahir di Parepare pada tahun 1936. Semenjak dia lahir, dia dilahirkan oleh kedua pasangan, yaitu Alwi Jalal Habibie dan istrinya. Ia memiliki B.J. Habibie menjadi anak yatim semenjak pada tahun 1950. Ia ditinggal oleh ayahnya karena serangan jantung. Ketika ayahnya meninggal dunia, ia berpindah kota ke Bandung bersama ibunya. Ibunya menjual seluruh harta-harta bendanya yang ada di Parepare. Semenjak kehidupannya di Bandung, dia menjadi siswa sekolah menengah di Bandung. B.J. Habibie merupakan murid yang cerdas, sehingga dia sangat mudah untuk mengadaptasikan dirinya dengan lingkungannya. Ia bertemu dengan Ainun yang merupakan anak dari ibunya. Semenjak dia bertemu dengan Ainun, dia merasa suka dengan Ainun. Setelah dia lulus dari SMA, dia melanjutkan sekolahnya ke Perguruan Tinggi Institut Teknologi Bandung. Ia mengambil jurusan teknik mesin. Namun dia tidak meluluskan gelarnya di ITB. Dia melanjutkan sekolahnya di Jerman dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Semenjak dia bersekolah di Jerman, dia mendapatkan paspor hijau. Dia mendapatkan paspor beasiswa untuk murid-murid Indonesia. Dia belajar mengambil jurusan S1 di Jerman dengan jurusan teknologi pesawat terbang. Pada akhirnya dia mendapatkan nilai cum laude di S1 dengan nilai sempurna pada Universitas Jerman dengan mendapatkan gelar Ing. Semenjak dia lulus, dia melanjutkan sekolahnya di S2. Setelah dia mendapatkan gelar S1-nya, dia melanjutkan ke S2-nya di Jerman juga. Namun dia kembali ke Indonesia terlebih dahulu. Dia ingin menikahi Ainun dengan dikaruniai kedua orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Semenjak dia membawa keluarganya pergi ke Jerman untuk melanjutkan gelar S2-nya. B.J. Habibie berkuliah sambil bekerja di perusahaan kereta api milik Jerman. Dan pada akhirnya dia dapat kelulusan di S2 dengan nilai cum laude, yaitu dengan nilai sangat sempurna. Dengan keberhasilannya itu, dia membuat rakyat Indonesia menjadi bangga dengan dirinya. Dia mendapatkan banyak penghargaan di luar negeri dengan seperti Piala Nobel dari teknologi pesawat mesin dan gelar-gelar lainnya. Sesampainya ke Indonesia, dia mendapatkan gelar profesor dari Institut Teknologi Bandung. Semenjak mendapatkan gelar itu, dia banyak diangkat menjadi orang-orang penting di negara, seperti menjadi kepala industri Indonesia dan menjadi Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. Dengan karirnya yang sangat cemerlang, dia diangkat oleh Soeharto menjadi wakil presidennya semenjak tahun 1996. Ketika bergejolaknya negara Indonesia pada tahun 98, dia diangkat menjadi sebagai presiden pada tahun 98 menggantikan
Soeharto yang dimana saat itu menjadi presiden Indonesia. Dengan naiknya B.J. Habibie, dia membuat banyak gebrakan yang sangat hebat dengan memerdekakan Timor Leste yang sudah provinsi Timur Timur yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh negara Indonesia, dan membuat peraturan otonomi daerah dengan yang ada dengan gebrakan yang dibuatnya banyak pertentangan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dengan membuat tugas dan kewenangan dari DPR dan MPR, B.J. Habibie sangat banyak gebrakannya walaupun dia hanya bertahan sebagai presiden selama 1 tahun. Setelah dia tidak menjadi presiden lagi, dia kembali ke Jerman melanjutkan pekerjaan dia dan sebagai membantu untuk perkembangan pembuatan pesawat CN235. Dan pada akhirnya pada tanggal 10 Oktober pesawat CN235 berhasil diterbangkan dan menjadi hari sebagai pembangkit perkembangan industri dan perkembangan teknologi. Semenjak perginya Habibie ke Jerman, Ainun pun jatuh sakit dan akhirnya pada 2010 Ainun meninggal dunia dan dibawa ke Indonesia dan dimakamkan di makam pahlawan. Semenjak kematiannya Ainun, B.J. Habibie banyak menulis buku tentang kisah-kisah mereka berdua, hingga pada akhirnya dari novel yang dia tulis menjadi sebuah film yang diangkat judulnya jadi Habibie dan Ainun. Dan pada akhirnya sang presiden kita ini meninggal pada tanggal 11 September 2019 di rumah sakit pemerintah Gatot Subroto. Dan akhirnya seorang terpintar di Indonesia ini meninggal dunia dan meninggalkan banyak-banyak teknologi yang sudah dikembangkannya di Indonesia. Sekian dari saya, dari cerita biografi B.J. Habibie. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.